Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam dunia ini kita adalah musafir yang kerap melangkahkan kaki tanpa tahu apa bahaya yang ada di hadapan kita. Tanpa tuntunannya kita pasti tersesat dan terjerumus dalam setiap bahaya yang menanti di hadapan kita. Terangnya adalah tuntunan kita, jalannya adalah harapan kita. Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya yang kita butuhkan di sepanjang masa, karena bersamanya ada terang abadi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan
Mari saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mau mendengar firman Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirman kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi tema khotbah kita, Tuhan akan berperang untuk kamu. Saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah menghadapi keadaan yang terasa mustahil. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, ada yang bergumul permasalahan penyakit, ada yang bergumul permasalahan keluarga, ada yang bergumul permasalahan pelayanan, ada yang anak-anak muda bergumul tentang masa depan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi keadaan justru tampak makin sulit. Nah, saudara kasih Tuhan, seperti bangsa Israel pernah mengalami situasi seperti itu. Di depan mereka terbentang laut Tebraun. Di belakang mereka tentara Firaun mengejarnya. Di kanan dan kiri mereka melihat semua itu padang gurun. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Dalam keadaan itu Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kalimat ini bukan ajak untuk pasif atau menyerah. Ini adalah panggilan untuk percaya bahwa Allah tetap memegang kendali ketika kita berada di jalan yang buntu. Tuhan sering bekerja ketika jalan manusia sudah habis. Bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Mereka lebih melihat besarnya masalah mereka hadapi daripada melihat kebesaran Tuhan. Sering sekali kita juga demikian. Tagihan lebih besar daripada tabungan. Hasil pemeriksaan dokter lebih menakutkan daripada iman kita. Masa keluarga terasa lebih nyata daripada janji Tuhan. Namun justru ketika manusia tidak mampu, kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab saya berikan contoh yaitu Raja Yosafat. Di 2 Tawarikh 20 ayat 2 dan 3. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat. Suatu raskal yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku.
Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gidi. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyeru kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, inilah ada salah contoh yang paling indah tentang Tuhan berperang bagi umatnya. Suatu hari 3 bangsa yang besar, yaitu Moab, Amon, dan Meonim, bersatu menyerang Yehuda. Secara militer, Yehuda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan mereka. Apa yang dilakukan Raja Yosafat? Ia tidak mengadakan strategi perang terlebih dahulu. Ia mengajak seluruh bangsa berpuasa untuk mencari Tuhan. Ia mengaku di hadapan Tuhan yang tercatat di dalam 2 Tawarik 20 ayat 9 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kerapalan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi raskal yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, saudara kasih Tuhan. Mereka mencari Tuhan, mereka duduk diam, mereka terus menerus hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Mereka hanya menunggu pertolongan Tuhan. Mereka tidak punya kemampuan untuk menghadapi raskal yang besar ini. Mustahil mereka untuk menang. Mustahil mereka untuk menghadapi. Maka mereka hanya mencari Tuhan. Ini contoh yang luar biasa yang kita patut melakukannya. Lalu Tuhan berbicara melalui Yahasiel. 2 Tawarik 20 ayat 15. Ayat 15 dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena raskal yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa saudara kasih Tuhan. Keesok harinya Yosafat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia menempatkan para penyanyi di barisan paling depan. Bukan pasukan elit, bukan pasukan gagah perkasa. Mereka memuji Tuhan dengan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saat mereka memuji Tuhan, Allah membuat musuhnya saling menyerang sehingga mereka binasa tanpa Yehuda mengangkat pedang. Saudara kasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari Raja Yosafat ini? Kadang-kadang peperangan terbesar dimenangkan bukan karena kekuatan manusia, tetapi dengan doa, penyembahan pujian, dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Diam berarti tidak panik, tidak kehilangan iman, tidak bertindak di luar kehendak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Setelah Musa berkata, diam saja. Beberapa ayat kemudian Tuhan berkata, mengapa engkau berseru kepadaku? Suruhlah orang Israel berjalan terus. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan, taati langkah yang Dia perintahkan. Iman tidak bisa diganti dengan ketaatan. Iman justru menghasilkan ketaatan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita lihat contoh Alkitab aja. Yosua di Yeriko. Allah tidak menyuruh mereka menyerang. Allah menyuruh mereka mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Secara logika tidak masuk akal. Tetapi karena mereka taat, tembok Yeriko itu bisa runtuh.
Kadang kemenangan datang bukan melalui cara kita, tetapi melalui ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berperang dengan cara yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Bangsa Israel berpikir mereka akan mati, tetapi Tuhan membuka laut terberau. Tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan laut itu bisa terbelah. Cara Tuhan selalu melampaui pikiran, akal sehat manusia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Saya akan berikan contoh lagi. Di dalam Alkitab, Esther dan bangsa Yahudi. Di dalam kitab Esther, Haman berhasil mengeluarkan perintah untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi. Tidak ada jalan hukuman untuk membatalkan keputusan raja. Semua tampaknya selesai. Namun Esther berkata, berpuasalah bagiku. Seluruh bangsa berdoa dan berpuasa. Lalu Tuhan bekerja secara ajaib. Raja tidak bisa tidur. Raja membaca kitab sejarah kerajaan. Mordekai yang pernah berjasa akhirnya dihormati. Haman yang ingin menggantung Mordekai justru digantung pada tiang yang dia buat sendiri. Tidak ada mustahil. Tidak ada mujizat spektakuler seperti laut terbelah. Tetapi Tuhan mengatur setiap peristiwa sehingga umatnya diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, kerajaan dapat diambil. Seringkali Tuhan berperang melalui pemeliharaan yang tidak pernah kelihatan. Dia bekerja di balik layar, mengatur hati manusia dan jalannya peristiwa semuanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya berikan satu kesaksian. Seorang pengusaha mengalami krisis yang luar biasa. Semua orderan pesanan berhenti. Utang menumpuk. Hampir semua orang menyarankan dia tutup usahanya. Alih-alih mengambil keputusan terburu-buru. Dia berdoa, mengevaluasi usahanya dengan jujur. Dan tetap menjalankan bisnisnya dengan integritas. Ia juga menjaga hubungan baik dengan karyawan dan pemasukan barang. Saudara kasih Tuhan, beberapa bulan kemudian, seorang pelanggan baru datang melalui rekomendasi pelanggan lama yang selama ini puas dengan pelanggannya. Kontak tersebut menjadi titik balik sehingga usahanya pelan-pelan dipulihkan. Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini saudara sudah berdoa menunggu jawaban doa. Mungkin hari ini saudara yang sedang menghadapi tekanan keuangan ekonomi yang sangat terpuruk. Mungkin hari ini saudara bergumul tentang kesehatan dan penyakit saudara. Mungkin hari ini saudara berjuang dalam keluarga saudara supaya keluarga saudara dipulihkan. Mungkin hari ini saudara berjuang untuk pelayanan saudara. Pelayanan saudara semakin menurun. Nah saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu. Yang Tuhan minta, satu, tetap percaya. Yang kedua, tetap hidup benar. Yang ketiga, tetap berdoa. Yang keempat, tetap melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Yang kelima, jangan dikuasai ketakutan. Semangat terus. Kata penutup dalam khotbah ini di Quran 14, bukan sekedar kisah tentang laut terbelah. Kisah ini menyatakan karakter Allah. Dia setia kepada janjinya. Berkuasa atas segala keadaan. Dan sanggup membuka jalan ketika manusia tidak melihat jalan. Karena itu saat kita menghadapi laut. Karena itu saat kita menghadapi laut terbelah di depan. Dan Firaun di belakang. Mari kita mengingat janjinya Tuhan. Akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Diam dalam iman, berjalan dalam ketaatan. Percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahkan ketika mata belum melihat hasilnya, Tuhan sudah berperang untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajar kami, diam. Tuhan yang berperang pada kami. Percaya, tetap setia, berintegritas,
melakukan bagian kita. Jangan takut karena ada Tuhan yang mengatur di belakang layar untuk semua strateginya. Kita tetap pegang Tuhan, jangan ke sana ke situ untuk cari manusia. Karena yang bisa menolong kita ada Tuhan kami, Yesus Kristus. Serahkan semua kepada Tuhan dan percaya dengan iman dan ketaatan kepada Dia. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini, saudara menghadapi pergumulan, saudara hidup yang berat, ekonomi yang lagi terpuruk, keuangan yang sangat-sangat terpuruk, dan usaha yang tidak ada jalan keluar. Bahkan saudara persalakan di dalam penjara, atau saudara menghadapi penyakit yang tak kunjung sembuh, keluarga saudara berantakan, plan saudara juga mundur. Ingat apa yang dikata Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ini statement. Firman ini yang masuk ke dalam hati kita, di pikiran kita, di jiwa kita. Mari kita setia, taat, dan imankan berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.